Namun banyak yang bertanya, siapakah Imam Mahdi tersebut? Lantas apakah Imam Mahdi sekarang sudah ada, dan beliau berada di mana? Jawabannya adalah, ya, saat ini Imam Al-Mahdi sudah ada. Ketika Dajjal sedang gencar-gencarnya memfitnah manusia, tiba-tiba ada suara yang berkumandang di angkasa tanpa rupa, yang mengabarkan bahwa sesungguhnya Imam Mahdi telah muncul di kota Mekah dari desa Karimah bertepatan pada malam 10 bulan Zulhijjah pada tahun ganjil dari hijrah Nabi. Namun sebelum kita lanjutkan, mohon bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk mengklik subscribe, like, dan bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Dan jangan lupa untuk share video kami ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita sama-sama simak kisahnya. Setelah muncul suara yang terdengar dari angkasa dan suara tersebut dapat didengar oleh seluruh penghuni alam semesta dan dapat dimengerti maksudnya. Setelah mendengar suara tersebut, maka orang-orang pun berbondong-bondong menuju kota Mekah, karena ingin mengetahui wajah Imam Mahdi yang baru muncul dari alam gaib tersebut. Iblis-iblis menjadi linglung. Sedangkan kaum muslimin bersuka cita sebab Imam Mahdi inilah yang ditugaskan oleh Allah untuk menghilangkan segala tipu daya dan kekacauan yang ada pada zaman yang telah rusak ini. Namun banyak yang bertanya siapakah Imam Mahdi tersebut? Imam Mahdi adalah seorang pria agung yang tampangnya masih muda, wajahnya mencorong bersinar, jenggotnya sempurna. Pada pipi kanannya terdapat tai lalat, kulitnya seperti orang Arab, tidak kuning dan tidak hitam. Tubuhnya seperti orang Israel, yaitu tinggi besar. Ia dijuluki Imam Mahdi dan mempunyai nama Muhammad bin Abdullah. Dia merupakan keturunan Nabi Muhammad dari Sayyidina Husain, putra dari Fatimah binti Rasulullah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Imam Mahdi itu termasuk dalam lingkungan ahli kerabat atau keluarga Rasulullah, yakni dari putri beliau yang bernama Fatimah, hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim. Perilaku dan budi pekerti Imam Mahdi itu seperti budi pekerti Rasulullah. Lantas apakah Imam Mahdi sekarang sudah ada, dan berada di mana? Menurut kitab Fafiru Ilallah, Imam Mahdi dilahirkan di dunia ini sejak tahun 1255 Hijriah bulan Sya'ban, jadi sampai dengan saat ini tahun 1443 Hijriah usianya sudah hampir mencapai 2 abad, dan beliau tinggal di persemayamannya. Wallahu alam bisawab, dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir, menerangkan bahwa Imam Mahdi adalah putra Imam Hasan al-Askari bin Husain, telah lahir pada malam Nisfu Syakban tahun 1255. Sekarang dia masih hidup sampai nanti bertemu dengan Nabi Isa putra Maryam pada zaman Dajjal nanti. Ketika Imam Mahdi baru muncul, beliau duduk di sisi Ka'bah dan dikelilingi oleh para pemuda sebanyak 313 orang. Di situ beliau lalu mengadakan sidang kilat, dan menggambarkan bahwa sesungguhnya beliau ditugaskan oleh Allah, agar menciptakan ketentraman di muka bumi, dan mensejahterakan umat manusia dengan dasar agama Islam menurut syariat Nabi Muhammad.
Setelah itu Imam Mahdi mengangkat dan membuat para patih yang akan merumuskan undang-undang Islam yang akan diberlakukan oleh Imam Mahdi kepada semua bangsa di dunia. Setelah sidang selesai, dari sana ia mengeluarkan bala tentaranya untuk menjalankan perang sabil dengan manusia yang telah terpengaruh oleh tipu muslihat Dajjal, dengan diawali bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Di zaman Imam Mahdi juga mengadakan perang sabil sebagaimana pada zaman para sahabat Rasulullah. Maksud perang sabil yaitu perang yang tidak karena dunia, tetapi ikhlas untuk menolong agama Allah yang telah bertahun-tahun dalam kenistaan dari pengaruh tipu daya Dajjal. Perang Imam Mahdi dapat berjalan dengan lancar dan memperoleh kemenangan hingga bisa mengatur manusia sedunia. Pasalnya pada saat itu, Imam Mahdi dijaga oleh malaikat Jibril dan Mikail serta dibantu oleh 3.000 malaikat yang menumpas orang-orang yang melanggar undang-undang Islam yang telah dijalankan oleh Imam Mahdi. Penumpasannya bagaikan burung Raja Wali yang sedang memburu mangsa, semua musuh roboh, yang berani melawan pasti mati, dan akhirnya semua menyerah dan tunduk kepada pemerintahan Imam Mahdi. Kekuasaan Imam Mahdi pada saat itu berpusat di wilayah Timur Tengah. Akan tetapi hukum pemerintahannya bisa berlaku merata ke seluruh penjuru dunia. Adapun yang merumuskan hukum pemerintahan Imam Mahdi di negara-negara selain Arab seperti Indonesia dan sebagainya, hanya cukup diwakilkan kepada para patih dari golongan para wali atau aulia. Imam Mahdi itu mempunyai beberapa patih dari waliullah bangsa azam atau selain Arab, yang dapat dipercaya untuk menjalankan hukum pemerintahan Imam Mahdi terhadap bangsa asing. Sebagaimana hadis dari Zabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tidak akan pergi dunia sehingga negeri Arab dikuasai seorang pemuda dari ahli rumahku, yang namanya sama dengan namaku." Dalam riwayat lain mengatakan, "Dan nama ayahnya adalah nama ayahku." Hadis riwayat Abu Dawud. Demikian untuk jumpa kita kali ini, dan nantikan kisah selanjutnya yaitu pertempuran Imam Mahdi melawan Dajjal serta munculnya Nabi Isa, hanya di AG Channel. Jangan lupa bagi yang belum subscribe untuk mengklik subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih.